Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, pada sore hari ini alhamdulillah saya dapat mengunjungi tempat yang sangat bersejarah, tempat yang sangat disakralkan karena di sini telah dimakamkan, telah dikebumikan seorang tokoh besar penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Kudus. Beliau adalah salah satu murid Kanjeng Sunan Kudus yang sangat terkenal. Beliau adalah yang bernama Syekh Abdul Bashir atau yang lebih terkenal dengan Sunan Kedu yang sangat termasyhur pada saat itu. Bapak Ibu, ini adalah saya berada di samping makam Sunan Kedu. Begini keadaannya Bapak Ibu, keadaannya cukup bagus, bangunannya cukup bersih, terawat, dan fasilitasnya yaitu terbilang sudah lengkap karena sudah ada kamar mandi, WC yang disediakan untuk peziarah yang datang ke sini dalam bermunajat atau bertafakur. Bapak Ibu, begini posisi di depan Sunan Kedu dimakamkan. Di depannya yaitu ada sebuah pohon yang sangat besar yang mencerminkan kerindangan dan kesejukan yang ada di lingkungan sini. Ini adalah makam Sunan Kedu yang sangat termasyhur itu. Beliau dimakamkan di Tuguh Kerajaan Desa Ngribik, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang berada di lereng Gunung Muria, sehingga nuansa di lingkungan makam ini yaitu cukup rindang, sejuk, dan adem, sangat enak dirasakan untuk bersantai kepada pengunjung-pengunjung semua atau teman-teman yang kebetulan lewat di Kabupaten Kudus. Tidak ada salahnya apabila panjenengan meluangkan waktu mampir dan beristirahat di sini untuk berziarah, untuk mengenang, mendoakan para leluhur kita yang telah berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pulau Jawa, khususnya yaitu di wilayah Kabupaten Kudus. Seperti ini saudara-saudara tempatnya. Dan sekarang karena posisinya terkunci saudara-saudara, jadi saya tidak bisa menunjukkan bagaimana bentuknya di dalam bangunan tersebut. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bersama, dalam proses perjalanannya Sunan Kedu menjadi santri atau murid Sunan Kudus, yaitu cukup menggemparkan, cukup meramaikan, dan cukup fenomenal pada saat itu. Karena pada tahun 1576 Masehi, saat ada pemuda dari Desa Paraan, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, datang ke kota Kudus untuk berguru, untuk nyantri bersama, untuk nyantri kepada Sunan Kudus. Namun dalam proses perjalanannya yang sangat unik Bapak Ibu, Sunan Kedu ini setelah sampai ke Kudus yaitu memamerkan, menunjukkan, dan memperlihatkan ilmu kedikjayaannya, ilmu kesaktiannya di wilayah masyarakat di Kabupaten Kudus, khususnya yaitu di sekitar Masjid Menara. Sehingga pada saat itu seluruh masyarakat melihatnya. Tak lupa juga seluruh santri-santri Kanjeng Sunan Kudus pada keluar dan menyaksikan kehebatan dan kemasyhuran dari Sunan Kedu ini, yaitu beliau dapat terbang di atas tampah yaitu alat yang
terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk bulat yang biasanya orang-orang di pedesaan, yaitu digunakan ibu-ibu untuk menampi beras atau memisahkan beras dengan kulitnya. Setelah kejadian tersebut, Bapak Ibu, Sunan Kudus keluar dari panti pondoknya dan memperingatkan, menegur dan menasihati Sunan Kedu untuk berhenti memamerkan kelebihan dan kesaktiannya di hadapan murid-murid dan masyarakat di kota Kudus. Karena menurut beliau, Kudus adalah pusatnya ilmu, Kudus adalah pusatnya kedikjayaan dan kesaktian. Jangan engkau pamer di sini, karena kami tidak gumun atau tidak takjub. Akhirnya dengan bacaan Bismillah, sang pemuda tersebut ditunjuk dengan jarinya Kanjeng Sunan Kudus dan akhirnya terjatuh, tersungkur di tempat yang cukup lapang, tempat yang becek, kotor, dan berair. Akhirnya tempat tersebut oleh Kanjeng Sunan Kudus dinamakan Desa Jember di Kabupaten Kudus. Itu Bapak Ibu sekilas kisah yang dijalani oleh Sunan Kedu dalam proses menjadi muridnya Sunan Kudus. Setelah dia terjatuh, akhirnya dia mengakui keunggulan dan kehebatan dari Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia berguru dan nyantri kepada Sunan Kudus. Setelah Sunan Kedu menjadi murid Sunan Kudus, akhirnya ia menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Ngribik ini. Dan ada kisah lainnya yang menceritakan, yaitu Sunan Kedu diutus oleh Sunan Kudus untuk menanam pohon tembakau di wilayah Temanggung, yang akhirnya dari situlah menjadi cikal bakal berdirinya pabrik rokok di wilayah Desa Ngribik dan pada umumnya di wilayah Kabupaten Kudus. Sehingga sampai sekarang akhirnya Kabupaten Kudus mayoritas penduduknya yaitu hidup mata pencaharian sebagai pengolah pohon tembakau yang dulu ditanam oleh Sunan Kedu. Dan mitos yang berkembang sampai saat ini di masyarakat Kudus, Bapak Ibu, yaitu setiap orang yang berusaha, bekerja, memperjualbelikan dan mengolah hasil tembakau, mereka akan datang ke sini untuk bermunajat, untuk berdoa, dan untuk kolak nuwun kepada sosok figur seseorang yang sangat berjasa dalam pengembangan pohon tembakau tersebut. Seperti ini Bapak Ibu kondisi makam Sunan Kedu yang ada di Desa Ngribik, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ini adalah berada di lereng Gunung Muria yang cukup asri, sejuk, dan adem. Di samping itu Bapak Ibu dikisahkan di barat masjid peninggalan Sunan Kedu, yaitu ada batu yang biasa digunakan oleh Sunan Kedu untuk bermunajat, untuk bersemedi, untuk bertafakur, memanjatkan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan batu tersebut dinamakan Batu Kenong yang sampai sekarang masih bisa dilihat di Desa Ngribik ini. Ini Bapak Ibu kisah sedikit tentang proses perjalanan Sunan Kedu dalam mencari seorang figur guru sejati, guru yang dijadikan panutan, guru yang dijadikan sumber inspirasi dalam mempelajari ilmu agama Islam yang akhirnya menjadi agama mayoritas yang sampai saat ini masih kita lihat dan kita rasakan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada kesalahan dari referensi atau literasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.